Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ratna Yuliati SPD. Saya mengajar di SDN 3 Terusan Karya, Desa Terusan Karya, Kecamatan Padagu, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dengan NIM 25610021920066, LPTK Universitas Palangkaraya, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya mengambil topik merancang pembelajaran berdiferensiasi, mata pelajaran IPA, materi bagian tubuh tumbuhan. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, pimpin doa ketua kelas. Ya, Alvin, pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum belajar kita baca doa bersama. Sebelum kita itu mulai pelajaran juga, kita nyanyi lagu apa? Lagu Indonesia Raya. Ma, dipimpin depan. Mari teman-teman, Kita menyanyikan lagu Indonesia. kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya di hati diri. Semuanya di hati kita. Beda ya, kan beda. Mulai 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semuanya duduk. Ya, sebelum kita lanjut belajar, kita nyanyi lagu aja satu lagu lagi. Apa? Hah? Apa yang hafal?
Garuda Pancasila. Ya, Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu, ya. Apa kata ini? Kita panggil satu-satu ya. Abdurrahman Judi, ada? Ya. Ahmad Aditya Revaldi, Dari Bu. ya. Ahmad Nabihan Khalid, Dari ya. Ahmad Nabil Al Faris, Dari Bu. ya. Aska Adrik, ya. Erlino Indra Peti, Dari Bu. Asna Maulida, Dari Bu. Muhammad Alfiansa, Dari Bu. Muhammad Zauza Said, Dari Bu. Nur Fitriani, Dari Bu. Nur Aninda, Dari Bu. Nur Hikmah, Dari Bu. Muhammad Anwar Pratama, Rahma Septiani, Dari Bu. Renaldi Pratama, Rifda Alfia, Arif Rahman, Dari Bu. Alfianto Naibullah. Dari Bu. 3 orang yang hadir ya. Sebelum kita belajar, biar nggak apa, semuanya sehat? Semuanya sudah sarapan? Mulai pelajaran kita nyanyi 7 kebiasaan anak-anak bisa. Satu mulai. 1, 2, 3. Semangat pagi. Sekarang bukunya dikeluarkan, mulai belajar. Ya, mulai belajar dibuka halaman 1 bab 1. Halaman 1 bab 1. Nggak ada, bisa gabung teman-temannya kan ada kan? 1 bab 1 sudah penuh. Ya. Apa judulnya di situ? Apa bacanya? Kita baca dulu sama-sama. Ayo baca sama-sama.
mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. 3. Membuat simulasi menggunakan badan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Ya, kita masuk ke topik A. Apa judulnya? Bagian tubuh tumbuhan. Pertanyaan esensialnya, 1. Apa saja bagian dari tubuh tumbuhan? 2. Apa fungsi dari bagian tubuh tumbuhan? Nah, sekarang perhatikan bukunya ya. Seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Ya, setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan Hidup. seperti akar yang berfungsi untuk Menyerap air. menyerap air dari dalam tanah. Apa saja bagian tubuh tumbuhan, apa fungsinya masing-masing. Kita lihat di halaman 4 ya. Ada halaman 4? Ada. Ya, ada halaman 4. Kita lihat juga halaman 4. Kita baca sama-sama. Bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya ada ya? Loh, itu ada apa? Ada daun, Bunga, buah, batang, akar. ya. Fungsi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Ini ada apa? Bunga, batang dan daun, buah dan akar. Nah, kita lihat di situ daun. Daun untuk apa itu fungsinya? Tempat tumbuhan makanan dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Ya. Terus Buah. apalagi? Buah. Buah. Apa buah? Fungsi Buat meningkatkan tanaman makanan dan melindungi biji di dalamnya. Ya, apalagi? Apakah buah? Hah? Bunga. Bunga apa fungsinya bunga? Tempat perkembangan yang tumbuh pertumbuhan bunganya mudah berkembang biak akan menjadi dengan inilah yang akan nanti kembali zaman sebagai Ya. Terus batang. Apa fungsi batang? mengantarkan air nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Ya. Akar. Terus Akar antar ke batang. menyerap air nutrisi dari dalam tanah juga untuk menopang tumbuhan. Nah. Sudah semua dibaca? Sudah. Bagian tumbuhan ada berapa tadi? 5. Apa saja? Buah, daun, buah, bunga, batang, Nah, di depan juga ada kelihatan ya. Bagian tumbuhan ada 5. ada ini. Ada bunga, batang, daun, buah dan akar. Nah, bagian fungsi-fungsi apa? Bagian tumbuhan sudah tadi ya. Bunga untuk bunga tadi. Tempat perkembangan biak tumbuhan bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji-biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Ya, terus batang. Mengantarkan air nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Ya, terus akar. Menyerap air dan nutrisi dari
ada daun, bunga, buah, batang dan akar. Sekarang kita belajar tentang batang. 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 Ada ini ya. Batang adalah bagian apa? Batang adalah bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah. Batang itu jadi penghubung antara akar dan apa? Dan daun. Fungsinya sangat penting bagi tumbuhan, yaitu tempat tumbuhnya daun, buah, bunga dan buah ya. Ini batang. Pembawa nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Pendukung tumbuhan untuk berdiri itu batang. Jenis batang ada berapa? Ada yang tahu? Apa batang lu, bukan akar. Batang apa? Ini ada 2 batangnya. Nah, ya. Ada jenis-jenis batang. Batang berkayu dan batang basah. Batang berkayu keras dan kaku. Batang basah lemah dan mudah patah. Nah, sekarang kita bedakan batang yang berkayu seperti apa? Yang berkayu contohnya seperti pohon mangga, pohon jeruk itu berkayu. Batang yang basah ini seperti apa? Rumpun, padi, kangkung, bayam. Ya, paham bedanya ya? Ya, paham bedanya? Yang berkayu dengan yang basah. Paham ya bedanya ya? Kita lanjut ke apa? Bagian apa lagi? Daun, akar atau yang mana? Daun ya. Daun adalah apa? Bagian tumbuhan yang berwarna Hijau. berwarna apa daun? Berwarna hijau. Sabu dan sininya. Sekarang ini apa bagian daun? Daun apa? Bisa baca nggak? Kelihatan nggak? Daun yang biasanya berwarna hijau karena mengandung apa kemarin sudah? Klorofil ya. Dapat diibaratkan sebagai lembaran. Di alam daun memiliki peran penting bagi kehidupan seperti satu, fotosintesis. Di mana daun akan menyerap apa? Menyerap apa? Matahari untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Selain itu berperan dalam pertukaran gas apa kemarin? Karbon dioksida dan oksigen melalui stoma yang terletak pada permukaan daun. Terus apa lagi? Daun, jenis-jenis daun ya. Jenis daun ada berapa? Banyak, Bu. Hah? Banyak, Bu. Masa ada banyak? Ada berapa? 5 ada dulu. Jenis daun ada yang menyirip, melengkung, lurus dan menjali. Nah, ini jenis daun ya. Ini yang menyirip seperti ini yang melengkung, ini yang lurus. Ada yang pernah lihat daun ini daun apa ini? Seperti daun apa? Daun mangga. Ini daun apa? Bunga apa? Bunga. Ini daun apa? Daun tadi ya. Ini daun apa? Singkong. Ya. Lanjut habis itu apa lagi? Begitu apa lagi? Bunga ada macam-macam nggak bunga tuh ya?
Sekarang bunga. Bunga adalah alat alat tumbuh yang memiliki bentuk yang indah dan warna yang memikat. Bunga memiliki peran penting di siklus kehidupan tumbuhan, yaitu tempat terjadinya penyerbukan, penghasil biji tumbuhan, alat reproduksi tumbuhan. Reproduksi itu apa sih? Ada yang tahu? Berkembang biak. Ya, tahu. Ya. Berkembang biak. Berkembang biak itu apa? Hah? Kalau berkembang biak itu berkembang menjadi banyak. Satu menjadi dua, ya. Pokoknya yang berkembang menjadi banyak. Nah, sekarang bagian apa lagi yang belum? Akar. Akar. Akar ada berapa akar? Ada yang tahu akar? Akar apa saja? Ya. Akar ada dua. Akar apa saja? Akar serabut. Jenis-jenis akar mana tadi ya? Akar adalah apa akar? Akar ada dua. Fungsi akar tadi apa? Untuk menyerap air dari dalam tanah. jenis akar ada dua, akar serabut dan akar tumbuhan. Akar serabut itu yang kayak apa? Yang menyerap Hah? seperti Ya contohnya di pohon apa? di pohon mangga. Kenali? Pohon apa? Pohon singkong. Mangga. Yang serabut itu yang tuh, pohon pohon kelapa. Terus apa lagi? Bang? Terus apa lagi? Yang serabut yang pohon padi. Nah, kalau yang akar serabut ini akarnya yang kecil-kecil, ya, nggak ada akar yang apa? Yang besar. Ada akar yang tertanam ke tanah, ya. Akarnya serabut. Nah, sekarang kita ke apa bagian apa lagi yang belum? Wah. Buah. Mana buah? Sini ya, di sebelah sini buah. Sampai di sini paham tentang jenis-jenis apa? Apa di bagian-bagian tubuh tumbuhan paham? Fungsinya? Fungsinya tuh bagian tumbuhan paham? Nah sekarang kalau kalian paham, ibu mau tanya. Bisa baca apa? Bacanya apa? Semua barang bergerak buah dan gelasnya coklat. Betul apa salah? Salah. Betul apa salah? Semua batang tekstur keras, kuat dan berwarna coklat. Kita samakan dengan sini yang mana? Jawabannya betul apa salah? Salah. Enggak semua batang berwarna coklat. Enggak semua batang kok. Ada batang yang apa? Ada yang basah seperti pohon kangkung, bayam, padi, ya. Kan enggak keras batangnya. Ya, berarti ini jawabannya apa? Salah. Sekarang ditanya ini. Ini apa bacanya? Bentuk daun
dilindungi. Coba tadi biji jambu itu di mana? Dan dalam. Ya kan? Biji rambutan di mana? Di dalam. Paham ya? Sekarang masih ada. Akal itu seperti son. Akal itu menyerap air dalam tanah. Betul. Untuk lebih pahamnya lagi kita lihat video ya. Ya. Topik A bagian kedua tumbuhan. Anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita mulai sama-sama membahas materi berikutnya. Sebelum kita lanjut, anak-anak, ayo kita baca percakapan berikut ini. Kamu suka sayuran tidak? Suka. Sayur, buah, kacang, pokoknya aku suka semua yang dari tumbuhan. Aku pernah baca, katanya tumbuhan juga menghasilkan udara untuk kita bernapas. Makanan pokok seperti nasi, sagu, dan singkong juga berasal dari tumbuhan. Wah, kalau begitu tumbuhan penting sekali ya buat kita semua. Anak-anak, tahukah kalian tumbuhan berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan, juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernapas. Bisa dibilang tumbuhan sangat penting keberadaannya di bumi. Bagaimana bisa? Yuk kita pelajari semua hal tentang tumbuhan pada bab ini. Anak-anak, sebelum kita lanjut, mari kita bahas tujuan pembelajaran kita kali ini dalam bab ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Tujuan yang kedua, mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. Tujuan pembelajaran yang ketiga, membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Nah, karena itu tujuan Tadi perhatikan pada kita kali ini. Wah, tanaman ini daunnya sepertinya sudah mulai kering. Kian, kalau mau memberi air pada tanaman, kita perlu memberinya melalui tanah. Kamu tahu alasannya, Mia? Karena di dalam tanah ada akar. Itu fungsinya akar. Nah, anak-anak, seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup. Seperti akar yang berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Lalu, apa saja bagian tubuh tumbuhan? Apa fungsinya masing-masing? Yuk kita sama-sama bahas. Anak-anak, kita akan sama-sama membahas bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Kita mulai dari yang paling bawah, yaitu bagian tubuh tumbuhan akar. Fungsi dari akar yaitu akar dapat menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Fungsi akar juga untuk menopang tumbuhan. Yang kedua, bagian tubuh tumbuhan batang. Fungsi dari batang yaitu menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, daun. Daun memiliki fungsi tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Selanjutnya, bagian tubuh tumbuhan yaitu bunga. Bunga fungsinya tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Selanjutnya, yaitu buah. Bagian tubuh tumbuhan pada buah yaitu
itu memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji dari dalamnya. Perlu anak-anak ketahui, pada bagian bunga ada namanya putih. Putih ini yaitu alat perkembangbiakan betina pada bunga. Selain putih juga ada benang sari. Benang sari yaitu alat perkembangbiakan pada bunga yaitu jantan. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita refleksikan materi yang sudah kita dapat sebelumnya. Yang pertama, apa saja bagian tumbuhan? Yang kedua, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup dan melindungi diri? Yang ketiga, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh? Yang keempat, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak? Yang pertama, bagian tumbuhan adalah akar, batang, bunga, dan buah. Yang kedua, bagian tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup dan melindungi diri adalah akar dan batang dan juga duri. Yang ketiga, bagian dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh adalah akar, batang, dan daun. Yang keempat, bagian tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak adalah bunga. Dalam bunga terdapat putih. Putih ini yaitu alat perkembangbiakan betina. Yang kedua, terdapat juga benang sari pada bunga. Anak-anak, kita lanjut ke bagian tumbuhan yaitu bagian akar. Anak-anak perhatikanlah gambar berikut. Di bawah ini ada dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Anak-anak perhatikan baik-baik dari akar tunggang. Akar tunggang ini memiliki akar utama dan akar cabang. Sedangkan untuk akar serabut yaitu hanya memiliki akar cabang tanpa akar utama. Yuk kita bahas untuk lebih jelasnya. Anak-anak, tahukah kalian akar adalah bagian yang penting bagi tumbuhan? Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akan mati. Ada dua jenis akar pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Apa sih akar tunggang itu? Akar tunggang yaitu akar yang tumbuh dari batang masuk ke dalam tanah. Cabang-cabang akar akan keluar dari cabang utama. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Contohnya apa saja? Contohnya pohon apa saja yang memiliki akar tunggang? Yaitu contohnya pohon mangga, pohon jeruk, pohon jagung, dan pohon cabai. Yang kedua, apa sih akar serabut itu? Akar serabut yaitu akar samping yang keluar dari pangkal batang. Akar ini menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Contohnya apa saja? Contohnya padi, jagung, dan juga rumput. Nah, ini tadi pembahasan dari akar tunggang dan akar serabut beserta dengan contoh-contohnya. Anak-anak, tahukah kalian akar juga bisa tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan seperti wortel. Tanaman wortel memiliki jenis akar tunggang. Tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Jadi anak-anak, jika kalian makan wortel, sebenarnya kalian makan akar loh. Anak-anak, lalu bagaimana jika cadangan makanan disimpan di akar serabut? Jadinya akan sama seperti tanaman singkong. Setiap akar cabang pada akar serabut akan tumbuh besar menjadi singkong. Nah, bisakah kalian melihat perbedaannya dengan wortel
dan tanaman singkong. Selanjutnya, cadangan makanan yang tersimpan dan membesar ini bisa kita sebut sebagai umbi. Wortel dan singkong adalah contoh umbi akar. Sedangkan kentang dan ubi jalar adalah contoh umbi batang. Jika di sekitar kalian ada tanaman-tanaman ini, cobalah amati agar lebih jelas. Nah, kita lanjut ke manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. Manfaat yang pertama yaitu tumbuhan sebagai sumber bahan pangan. Bahan pangan merupakan bahan makanan. Manfaat yang kedua, tumbuhan sebagai alat atau bahan perabot rumah, jembatan, dermaga, kapal, layang-layang, dan masih banyak lagi. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai bahan pembuat obat-obatan. Contohnya seperti minyak kayu putih dan jamu tradisional. Nah, itu tadi manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. Nah, tahukah kalian bagian tubuh tumbuhan yaitu daun juga memiliki beberapa jenis loh. Yuk kita sama-sama membahasnya. Yang pertama, daun menjadi. Daun menjadi yaitu daun dengan struktur tulang daun menjadi. Ini dapat kita jumpai pada singkong, daun pepaya, daun ketela pohon, daun kapas, dan yang lain. Jenis daun yang kedua yaitu daun menyirik. Daun menyirik yaitu daun yang mempunyai struktur tulang daun jenis menyirik seperti pada sirip-sirip ikan. Daunnya tersusun rapi mulai dari tangkai hingga ujung dari helai daun. Daun menyirik dapat kita temui pada pohon belimbing, pohon durian, jambu, maupun pohon mangga. Jenis daun yang ketiga yaitu daun sejajar. Daun sejajar merupakan daun yang memiliki tulang daun berbentuk seperti garis-garis yang sejajar. Tiap-tiap dari ujung tulang daun ini menyatu. Sering kita temui yaitu pada pohon tebu, padi, rumput ilalang, daun jambu maupun daun kelapa. Jenis daun yang keempat yaitu daun melengkung. Daun melengkung ialah daun dengan tulang daun berbentuk seperti garis-garis melengkung. Daun dengan jenis tulang daun seperti ini dapat kita jumpai di berbagai tumbuhan lingkungan sekitar tempat tinggal kita, seperti misalnya daun gadung, daun sirih, dan genjer. Nah, akhirnya kita sampai di bagian kesimpulan. Kesimpulan dari topik A yaitu bagian tubuh tumbuhan yang sudah kita bahas dan kita pelajari bersama. Kesimpulan yang pertama, tumbuhan mempunyai bagian tubuh yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan, melindungi diri, dan berkembang biak. Kesimpulan yang kedua yaitu umumnya hampir semua tumbuhan memiliki akar. Akar memiliki fungsi untuk menyerap air dari dalam tanah dan menahan tumbuhan tertanam kuat di tanah. Yang kedua, batang. Batang memiliki fungsi untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Batang juga membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh. Yang ketiga yaitu daun. Daun memiliki fungsi sebagai tempat menghasilkan makanan. Kesimpulan yang ketiga yaitu bunga yang memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Fungsi yang keempat yaitu buah. Buah merupakan hasil perkembangbiakan tumbuhan. Pada buah terdapat biji yang diselimuti daging. Nah, itu tadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari
bagian topik A, yaitu bagian tumbuhan yang sudah kita sama-sama bahas dan sudah sama-sama kita pelajari. Selesai ya videonya? Itu tadi judulnya apa? Video itu sudah sama dengan yang kita pelajari. Tubuh tumbuhan dan fungsi. Ujian pembelajaran dari bab ini tadi apa kita? Mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Kita mengidentifikasi apa tadi? Bagian tubuh tumbuhan. Ada apa saja tadi? Akar, Ada di bawah. Ada akar, ada batang, ada daun, bunga dan buah. Akar ada berapa macam? Dua macam. Akar apa? Akar tunggang dan akar serabut. Batang ada berapa macam? Dua. Batang kayu dan batang basah. Ya. Terus apa? Daun. Ada berapa macam daun? Empat. Ada daun menyirip, daun melengkung, daun lurus dan daun menjari. Terus bunga dan buah. Fungsi akar. untuk menyerap air dari dalam tanah, Iya. Fungsi batang. memberikan makanan kepada semua tubuh. Menyebarkan atau menyalurkan nutrisi dari dalam tanah ke seluruh tubuh tumbuhan. Itu fungsinya batang. Ini untuk menopang, ya. Terus apa lagi? Fungsi daun. Daun apa tadi? Tempat tumbuhnya membuat makanan-makanan dibutuhkan. Ya, tempat membuat Makanan. Lalu apa tadi? Proses apa ini tadi? Fotosintesis. Terus apa lagi? Melalui proses fotosintesis, daun menyerap sinar matahari. Terus Bunga. apa? Bunga. Menyerap tadi apa? Karbon apa? Karbon dioksida dan menghasilkan oksigen itu diperlukan untuk manusia dan tumbuhan. Untuk apa? Untuk bernapas. Terus apa lagi? Fungsi apa lagi, Bu? Untuk apa fungsi bunga? Tempat perkembangbiakan. Tempat berkembang biakan atau untuk reproduksi. Terus yang kelima, buah apa? Tempat menyimpan cadangan makanan. Ya, sudah paham ya sampai di sini? Sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu biar nggak ngantuk. Ya? Ini. Semuanya berdiri dulu. Berdiri.
Kelompok terbaik. Kira-kira bisa jawab nggak itu? Hah? Bisa nggak? Tanaman bisa tempat Ada jawabannya nggak di buku itu?
Bacakan namanya baca. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh, boleh. Sudah selesai nulisnya, bisa dibacakan hasilnya di depan ya.
Masuk. Ayo, nomor 1 sudah. Ayo, ganti. Nanti berkelompok yang kemarin. Ya sudah, boleh teman-teman bacakan bentuknya. Kami di kelompok kelompok 1 ya. Namanya nanti bukan nama saya Imam. Satu Rida misalnya anak. Sini. Kami dari kelompok 1. Namanya ini yang sambil nulis perhatikan ke depan. Iya, berarti ke depan ini pinjamannya. Yang lainnya sambil perhatikan. Saya. Ya. Fungsinya satu-satu ya bacanya. Fungsinya fungsi daun. Yang lainnya perhatikan dan ikut sendiri ya. Nanti ikut sendiri. Yang nyari nggak udah? Sudah ya. Sekian ayo siapa lagi mau siapa dulu udah? Nanti kenapa sih sama aja? Ya sini semua ya. Kelompok 3 sudah. Ayo kelompok 2. Apa nih kan kita tahu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tiga Dari kelompok 3 mau mempresentasikan nama saya. saya Nabila Hafiz. Abdurrahman Siddiq. Baca hasilnya. Bagian Kemudian tubuh. bulan. Ya. 1 bunga, 2 daun, 3 buah, 4 batang, 5 akar. Ya. Fungsinya satu-satu bacanya. Fungsi yang nyari bacanya ya. Bunga yang berkembang biarkan bunga yang sudah berkembang baik akan menjadi biji-bijian inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Ya. Terus lanjut tarik. Sosok kedai itu bisa bangun atau dari sumber makanan buat tempat penyimpan cadangan makanan dan melindungi bertabung Ayo cepet yang ini. Ayo cari api. Batas bagian air.
Sekian dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Kelompok 2. Ya. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 Mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. hasil kerja kelompok kami. Saya nama Dino. Saya Dino. Hermino. Saya Alfi. Saya Alfi. Tapi yang benar bagian apa? Ini yang benar bagian yang. Mulai baca. Hasilnya baca. Baca cepat. Bagian tumbuhan apa saja? Bunga, daun, buah, batang, akar. Ya. Fungsinya. Fungsinya dibaca cepat. Bunga tempat berkembang biakan tumbuhan bunga yang sudah berkembang dan berkembang biak akan menjadi biji-biji inilah yang nanti bisa ditanam balik. Daun, Gantian. Tapi lagi. daun tempat tumbuhan membuat makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Ya. Lanjut Alfi. Yang lain. Cadangan makanan dan memiliki di dalam Nanti. mengantarkan air Dari akar ke pestisida makanan sesuai bagian sekian dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Ya, ini tadi kalian sudah mengerjakan tugas. Kita ulang lagi. Apa yang kita pelajari tadi apa?